Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswati dari kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial dari modul praktikum 7, yaitu tentang mengakses dan menyimpan file melalui ASP.NET. Pertama-tama, di sini saya membuat project baru. Untuk nama projectnya di sini adalah aplikasi dokumen. Ini digunakan untuk menampilkan isi dari dokumen dengan format .txt ataupun menyimpan isi dari text box ke dalam satu file txt. Di sini terdapat dua permasalahan utama yang harus diselesaikan. Permasalahan pertama yaitu bagaimana aplikasi bisa menampilkan isi dari file dokumen dengan format txt ke dalam text box yang disediakan. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana aplikasi dapat menyimpan isi dari textbook ke dalam suatu file .txt. Langkah selanjutnya setelah membuat project baru, di sini saya menambahkan sebuah web form baru. Kemudian membuka halaman desainer. Dan memasukkan label. Aplikasi dokumen dengan menggunakan font bold dan size extra large. Untuk permasalahan pertama, supaya bisa menampilkan isi dari dokumen dengan format txt yang dipilih ke dalam text box, di sini memerlukan sebuah objek kontrol dengan nama file upload. Pada desainer, tulisan yang ada pada file upload memang adalah browse, tapi ketika dijalankan, tulisannya akan menjadi seperti berikut. Kekurangan dari komponen file upload ini adalah tidak dapat menentukan teks dari komponen secara manual. Langkah berikutnya diperlukan button dan juga text box
Untuk file upload, di sini ID-nya adalah file upload. Dan untuk button 1 ini, ID-nya adalah btn load. Isinya adalah load. Pada text box, di sini ID-nya adalah txt document. Kemudian web true dan text modenya adalah multiply. Selanjutnya adalah menuliskan kode program pada metode btn load click dan cara klik btn load. Di sini sebelumnya adalah menambahkan port system di bagian paling atas. Port system .io sistem import berguna untuk mengizinkan tipe yang termuat dalam namespace tertentu supaya dapat diakses secara langsung. Sistem I/O adalah namespace untuk input ataupun output. Selanjutnya, diperlukan alamat path dari file yang dipilih oleh file upload agar dapat menampilkan isi dari file tersebut. Tetapi, dari pihak visual ini menciptakan file upload untuk tidak menampilkan alamat path asli dengan alasan keamanan, sehingga perlu mencari cara bagaimana mendapatkan isi dari suatu file tanpa mengetahui informasi alamat tersebut. Di banyak referensi, cara yang dilakukan adalah menyimpan file yang dipilih oleh file upload ke dalam alamat sementara, setelah itu baru membaca isi file yang disimpan karena sudah mengetahui alamat path-nya. Untuk kode programnya adalah sebagai berikut. Pada baris ke-10 ini, nama file yang dipilih akan disimpan ke dalam variabel filename. Pada baris ke-12 sampai dengan 14 terkait dengan ketersediaan alamat sementara untuk menyimpan file yang dipilih menggunakan file upload. Di baris 12, dilakukan pengecekan jika alamat sementara tersebut belum ada, maka akan dibuat di baris ke-13. Pada baris ke-16, alamat penyimpanan file disimpan dalam variabel alamat path. Selanjutnya, file sementara dibuat pada baris ke-17. Pada baris kode ke-18 sampai dengan 26, di sini merupakan kumpulan kode untuk membaca isi dari file yang telah dipilih. Pada baris ke-19,
Dideklarasikan variabel teks yang merupakan array digunakan untuk membaca semua baris dari file yang dibaca. Pernyataan dim teks ASString mendeklarasikan variabel teks dengan bertipe array string dengan ukuran array yang belum ditentukan. Pada baris ke-21 sampai dengan 24, setiap baris pada file dibaca dan digabungkan ke dalam variabel SB, sehingga nantinya akan ditampilkan ke dalam text box. Pada baris ke-27, file sementara yang disimpan di dalam server akan dihapus. Sekarang coba aplikasinya. Di sini saya akan memilih file coba saja untuk ditampilkan. Download. Ini adalah tampilan dari file coba saja yang telah saya buat sebelumnya. Untuk permasalahan 1 di sini sudah terpecahkan. Lanjut ke permasalahan 2. Untuk menyimpan file ke alamat tertentu harus menggunakan subfile dialog yang mana di ASP.NET tidak disediakan objek kontrol tersebut, sehingga untuk membuatnya di sini perlu menggunakan fungsi response. Response pada ASP.NET digunakan untuk mengirimkan output ke pengguna dari server. Ada banyak metode dari objek response, salah satunya yaitu redirect yang sudah digunakan pada pertemuan sebelumnya tentang multiform. Kali ini, response akan digunakan untuk menampilkan save dialog dan sekaligus menyimpan file ke lokasi tertentu. Sekarang diperlukan sebuah button dengan ID btnsert button adalah set. Selanjutnya btnsert diklik, kemudian menambahkan kode program berikut. Pada baris program ke-31, isi dari teks dokumen akan disimpan ke dalam variabel txt. Selanjutnya, di baris ke-33 sampai dengan 38, digunakan untuk proses menyimpan txt ke dalam file temp.txt yang tertera pada baris ke-36. Perhatikan di baris ke-33. Di sini digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua output buffering dari HTML. Selanjutnya di baris ke-34, di sini digunakan untuk membersihkan header dari response. Dan di baris ke-35 merupakan penentuan content type dari response. Karena di sini akan menyimpan file teks, maka cukup tuliskan txt atau plain. Selanjutnya adalah mencoba menjalankan aplikasi kembali. Untuk isinya di sini
sesuai di modul yang telah diberikan. Selanjutnya klik save dan ganti namanya menjadi kurang. Akan buka isinya hasilnya. Permasalahan 2 telah terpecahkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.